Baik, selamat datang. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai suatu materi dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Materi yang akan kami jabarkan dalam video ini yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, sebelum lebih lanjut ke dalam materi, kami akan memperkenalkan setiap autor dalam pembuatan video ini. Yang pertama, Yemima Stefani, Yulia Meti Budiati, yang ketiga Wirmanita Sgaho, dan yang terakhir yaitu Iis Oktaviana. Nah, dalam materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, kompetensi inti yang pertama yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang yang spesifik untuk memecahkan masalah. Lalu, kompetensi inti yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Dan bagaimana mengenai kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Dan kompetensi dasar yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan berbagai transaksi yang ada di dalam perusahaan jasa. Peserta didik mampu menjelaskan prosedur mencatat akun atau perkiraan dalam jurnal umum dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menghitung nominal akun yang dicatat dalam jurnal umum dengan teliti. Peserta didik mampu mencatat akun atau perkiraan yang berada di posisi debit dan kredit atas sebuah transaksi dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu mencatat nominal akun atau perkiraan yang berada di posisi debit dan kredit dengan tepat. Peserta didik mampu menghitung total saldo debit dan kredit dengan teliti. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir ialah peserta didik mampu mencatat transaksi keuangan perusahaan jasa dalam buku jurnal umum dengan jujur dan teliti. Selanjutnya kita masuk ke indikator. Dalam materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, indikator yang digunakan yaitu 3.2, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa, yang dimana dibagi menjadi 3.2.1 menjelaskan berbagai transaksi yang ada di dalam perusahaan jasa, 3.2.2 menjelaskan prosedur mencatat akun atau perkiraan dalam jurnal umum, 3.2.3 menghitung nominal akun yang akan dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya, indikator 4.2 yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa, yang dimana 4.2.1 mencatat akun atau perkiraan yang berada di posisi debit dan kredit atas sebuah transaksi. 4.2.2 mencatat nominal akun atau perkiraan yang berada di posisi debit dan kredit atas sebuah transaksi. 4.2.3 menghitung total saldo debit dan saldo kredit. Dan indikator 4.2.4 yang terakhir mencatat transaksi keuangan perusahaan jasa ke dalam buku jurnal umum. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengetahui apa pengertian dari akun. Akun merupakan tempat mencatat transaksi keuangan yang mempengaruhi keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Pengertian lain dari akun yaitu tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan, dan akun juga digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan baik pada harta, utang, modal, pendapatan, maupun beban. Selanjutnya, bentuk akun itu ada bermacam-macam. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, akun harta. Harta atau aktiva
merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha di suatu perusahaan tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, di sini akun harta ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bisa dilihat harta lancar. Harta lancar merupakan harta yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Misalnya, ada kas, surat-surat berharga piutang usaha, wesel tagih persediaan, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Harta yang selanjutnya, harta tetap, yaitu harta yang berwujud dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, peralatan, gedung, mesin, dan alat transportasi. Selanjutnya ada harta tidak berwujud, adalah harta yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, tetapi memiliki nilai ekonomi, misalnya hak paten, hak cipta, merek, franchise, dan goodwill. Dan yang terakhir ialah investasi jangka panjang, yang merupakan harta perusahaan yang berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan deposito. Baik, selain adanya akun harta, dikenal juga adanya akun utang. Utang merupakan suatu kewajiban yang memiliki pengertian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha suatu perusahaan. Utang di sini dapat dibedakan menjadi seperti di bawah ini dapat dilihat. Terdapat utang lancar yang memiliki pengertian yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya wesel bayar, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada utang jangka panjang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar suatu perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, misalnya utang bank, hipotek, dan obligasi. Selain adanya akun harta, akun utang, ada juga akun modal. Di sini modal merupakan kekayaan dari pemilik atas sebagian harta suatu perusahaan di mana pencatatan modal pada akuntansi diikuti dengan nama pemilik modal. Oke, kita akan membahas selanjutnya akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh suatu perusahaan atas kegiatan usahanya. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh atas kegiatan di luar usaha. Misalnya pendapatan bunga, sewa, dan komisi. Selanjutnya terdapat akun beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan karena menjalankan suatu kegiatan usaha. Beban itu dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Apa sih perbedaan antara beban usaha dan beban di luar usaha? Beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan akibat menyelenggarakan kegiatan usaha, sedangkan biaya di luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan karena melakukan kegiatan di luar usaha, misalnya beban bunga dan sewa. Baik, selanjutnya klasifikasi akun. Akun digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, akun real, atau biasanya kita kenal dengan istilah akun tetap. Akun real atau akun tetap merupakan akun yang terdapat di neraca, di mana saldo akunnya akan terbawa dari satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Jadi saling berhubungan. Kelompok akun real ini terdiri dari harta, utang, dan modal. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, akun harta atau aset. Harta adalah semua benda berwujud atau tidak berwujud maupun hak yang mempunyai nilai uang dan akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Yang pertama adanya harta lancar. Apa itu harta lancar? Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Apa aja sih yang termasuk dalam harta lancar? Yang termasuk dalam harta lancar adalah kas. Kas merupakan uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro suatu perusahaan yang terdapat dalam bank. Yang kedua, surat-surat berharga atau efek.
yaitu surat-surat yang dimiliki suatu perusahaan untuk diperjualbelikan, gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Selanjutnya, yang termasuk dari bagian harta lancar adalah wesel tagih, yaitu piutang yang diperkuat dengan promise. Selanjutnya, piutang adalah tagihan pada pihak lain baik perorangan maupun badan usaha. Lalu, persediaan barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual, biasanya dalam perusahaan dagang. Kemudian persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, barang jadi biasanya dalam perusahaan manufaktur. Lalu perlengkapan atau barang habis pakai. Contohnya perlengkapan kantor, perlengkapan toko, nah itu. Kemudian beban dibayar di muka adalah biaya atau beban yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Misalnya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Dan yang terakhir, itu penyertaan atau investasi, yaitu investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, itu bagian dari harta lancar. Lanjut. Harta tetap. Harta tetap adalah harta tidak berwujud dan bersifat permanen yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harta tak berwujud. Nah, ini kebalikan dari harta tetap. Harta tidak berwujud adalah harta yang tidak berwujud secara fisik, tetapi mempunyai manfaat hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, seperti apa sih contoh dari harta tidak berwujud ini? Next, contohnya adalah pertama, hak paten, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga goodwill. Nah, hak paten itu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Sedangkan hak cipta, biasa kita ketahui hak cipta itu seperti hak cipta lagu. Nah, karena seseorang menciptakan sesuatu lagu yang diberikan oleh pemerintah atau ke perusahaan tertentu. Kemudian yang ketiga itu goodwill, adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Next, yang poin B, akun kewajiban. Setelah tadi kita masuk dalam akun real, kita masuk ke akun kewajiban, yaitu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang atau sejumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada luar perusahaan. Nah, yang termasuk dalam akun kewajiban ini, yang pertama, itu akun utang lancar. Kemudian yang kedua nanti ada utang jangka panjang. Nah, kita akan bahas utang lancar terlebih dahulu, yaitu kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, yang termasuk dari utang lancar itu apa saja? Yang pertama, wesel bayar. Yang kedua, utang usaha. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir, itu pendapatan diterima di muka. Nah, itu bagian dari utang lancar. Selanjutnya, kita masuk ke utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini kebalikan dari utang lancar ya. Kalian bisa lihat di poin-poinnya. Kalau utang jangka panjang adalah kewajiban jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Nah, itu kata kuncinya, lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang lancar tadi kurang dari 1 tahun. Nah, utang jangka panjang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan-peralatan baru atau mesin-mesin baru. Nah, yang termasuk dari utang jangka panjang yaitu utang bank, utang hipotek, kemudian yang ketiga utang obligasi. Utang bank itu seperti pinjaman modal kerja dari bank untuk pelunasan usaha. Sedangkan hutang hipotek
adalah pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Nah, begitu. Yang poin C, akun modal. Akun modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Nah, itu adalah akun modal. Nah, selanjutnya kita masuk dalam akun nominal atau poin yang kedua dari klasifikasi akun. Kita balik lagi. Yang pertama kan akun real. Nah, ini kita masuk yang kedua, yaitu akun nominal atau akun sementara. Akun nominal atau akun sementara adalah akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Nah, akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban. Bisa kita lihat, akun pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan itu bisa dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Kalau pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan luar usaha, seperti kata-katanya pendapatan luar usaha, berarti yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya seperti sewa, gitu. Selanjutnya, akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Nah, beban sendiri dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Kalau beban usaha itu seperti beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa. Sedangkan beban lain-lain itu seperti beban bunga. Nah, karena beban lain-lain adalah pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, begitu. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki bagian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan akun atau perkiraan yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Kemudian jurnal merupakan catatan pertama. Nah, ini perlu diingat, jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukannya pencatatan dalam buku besar. Selanjutnya, jurnal umum ini berperan sebagai catatan atas seluruh transaksi sebagai upaya mengurangi resiko segala hal kesalahan dalam sistem akuntansi. Nah, itu peran dari jurnal umum. Jurnal umum juga memudahkan operasional dalam melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi suatu transaksi dalam perusahaan. Selanjutnya, jurnal umum yang paling dasar yang harus kalian ketahui, yang pertama, tanggal transaksi dilakukan. Kemudian, akun yang berpengaruh terhadap adanya transaksi. Dan yang ketiga, kode akun referensi perusahaan. Dan yang keempat, barulah dicatat total jumlah transaksi, baik debit maupun kredit. Dan itu harus sama-sama balance. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, fungsi jurnal. Fungsi jurnal ini ada 5. Yang pertama, fungsi pencatatan. Lalu, fungsi historis, fungsi analisa, fungsi instruktif, kemudian fungsi informatif. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu fungsi dari jurnal. Yang pertama terlebih dahulu, fungsi pencatatan. Artinya apa? Yaitu semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang harus dicatat. Nah, itu fungsi pencatatan. Kemudian yang kedua, fungsi historis. Fungsi historis ini yaitu transaksi yang terjadi yang harus dilakukan atau yang harus dicatat sesuai urutan waktu atau kronologisnya. Nah, itu fungsi historis. Kemudian fungsi analisa, setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisa dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit dan kredit perkiraan beserta jumlahnya. Kemudian yang keempat, fungsi instruktif. Merupakan instruksi atau perintah
untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, fungsi informatif, yaitu jurnal yang memberikan informasi ya, atau memberitahukan mengenai transaksi yang terjadi, dan itulah fungsi dari jurnal. Nah, itu fungsi dari informatif. Nah, sebelum kalian membahas materi berikutnya, kalian bisa baca kembali uraian-uraian di atas sampai di akhir, bisa diperhatikan satu persatu hingga jelas. Sebelumnya kita telah membahas apa itu pengertian dan fungsi jurnal umum. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian spesifik dari jurnal umum, di mana di sini jurnal umum ditulis sebagai judul. Untuk keterangannya, berisikan pengisian nomor halaman jurnal, pengisian tahun, bulan, dan tanggal transaksi, pengisian jenis perkiraan. Di sini perkiraan yang dimaksud adalah perkiraan yang didebit ditulis sebelah atas merapat ke sebelah kiri, dan perkiraan yang dikredit ditulis di bawahnya dan menjorok ke sebelah kanan. Selanjutnya pengisian dengan nomor kode buku besar pada saat pemindahan buku posting ke buku besar. Pengisian jumlah uang yang didebit dan pengisian jumlah uang yang dikredit. Kemudian cara-cara pengisian ke dalam jurnal umum. Yang pertama, mencatat tanggal. Tahun dicatat pada kolom tanggal paling atas atau pada baris pertama dan hanya ditulis satu kali pada setiap halaman. Bulan ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal. Tanggal ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal yang berlajur kecil. Yang kedua yaitu mendebit perkiraan. Nama perkiraan yang harus didebit dicatat sebelah atas dan menjorok ke sebelah kiri pada kolom keterangan. Yang ketiga, mengkredit perkiraan. Nama perkiraan yang harus dikredit dicatat sebelah bawah perkiraan yang didebit dan menjorok ke sebelah kanan ditulis pada kolom keterangan. Yang keempat, lajur reference. Diisi dengan nomor kode perkiraan apabila jurnal itu telah dipindahkan ke buku besar. Yang kelima, halaman jurnal. Diisi sesuai dengan lembaran jurnal. Yang keenam, memindahkan jumlah jurnal. Apabila suatu halaman jurnal yang dipakai sudah penuh, maka pencatatan transaksi akan dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan menuliskan kata jumlah dipindahkan dalam lajur keterangan. Setelah itu, jumlahkan lajur debit dan kredit. Di sini jumlah lajur debit dan kredit harus sama. Beri tanda sudah dicek atau centang dalam lajur reference. Selanjutnya, prinsip dasar jurnal umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Di sini contohnya ada kwitansi, memo, nota, faktur, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih akun yang terpengaruh atas transaksi yang terjadi. Yang ketiga, menentukan penambahan atau pengurangan atas akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menentukan debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang kelima, memahami persamaan dasar akuntansi beserta kelompok akun yang masuk di dalamnya menjadi langkah dasar pembuatan jurnal umum. Dalam prinsip dasar jurnal umum, dijelaskan bahwa kita harus dapat memahami persamaan dasar akuntansi sebagai langkah dasar pembuatan jurnal umum. Di sini akan dijelaskan bagaimana persamaan dasar akuntansi itu, di mana aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Selanjutnya, aturan debit dan kredit. Tipe akunnya, aset ketika bertambah sebelah debit dan ketika berkurang sebelah kredit. Liabilitas ketika berkurang sebelah debit dan bertambah sebelah kredit. Ekuitas atau modal ketika berkurang sebelah debit, ketika bertambah sebelah kredit. Pendapatan ketika berkurang sebelah debit, ketika bertambah sebelah kredit. Dan untuk beban atau biaya
ketika bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh transaksi, di mana transaksi dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada investasi modal. Ilustrasinya, Tuan A menginvestasikan modal berupa uang tunai. Jurnal yang dibuat, kas bertambah sebelah debit, modal berkurang sebelah kredit. Contoh kedua, pembelian perlengkapan peralatan aktiva lain secara tunai atau kredit. Ilustrasinya, Tuan X membeli perlengkapan di toko Y secara tunai. Jurnalnya, perlengkapan bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Ilustrasi kedua, Tuan X membeli perlengkapan di toko Y secara kredit. Jurnal yang dibuat, perlengkapan bertambah sebelah debit dan hutang usaha bertambah sebelah kredit. Contoh ketiga, mencatat pendapatan jasa secara tunai atau kredit. Ilustrasinya, Ibu Ika menerima pesanan jasa salon dan langsung dibayar tunai. Jurnal yang dibuat, kas bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah sebelah kredit. Ilustrasi kedua, Ibu Ika menerima pesanan jasa salon dan langsung dibayar 5 hari lagi. Jurnalnya, piutang usaha bertambah sebelah debit, dan pendapatan jasa bertambah sebelah kredit. Contoh keempat, mencatat beban gaji, listrik, dan lain-lain secara tunai atau kredit. Ilustrasinya, mencatat beban gaji yang akan dibayar bulan depan. Jurnal yang dibuat, beban gaji bertambah sebelah debit, hutang beban bertambah sebelah kredit. Ilustrasi kedua, PT X membayar gaji 5 orang karyawan secara tunai. Jurnalnya, beban gaji bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Contoh kelima, mencatat pembayaran sewa di muka. Ilustrasinya, PT Z membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Jurnal yang dibuat, sewa dibayar di muka bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Gimana teman-teman? Sudah paham jurnal sekarang? Semoga video kita dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Thank you.